Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Nusantara. Baik tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama ceritanya. Matahari baru saja terbit di balik pegunungan Wilis, menyinari aliran sungai Brantas yang mengular tenang. Di tepian sungai itu, seorang pertapa tua bernama Empu Barada duduk bersila, merasakan getaran aneh dalam aliran air. Ia bukan orang sembarangan. Selain memiliki kesaktian tinggi, ia juga dikenal sebagai penasehat spiritual bagi raja-raja Jawa Timur pada abad ke-10. Pada pagi itu, Empu Baharada mendapatkan penglihatan. Sepasang naga emas dan perak bertarung di Sungai Brantas. Pertarungan itu mengguncang bumi, membuat aliran sungai berubah arah, dan muncul pulau kecil di tengahnya. Pulau itu bersinar terang, seolah menyimpan rahasia besar. Pertapa itu segera menandai tempat itu sebagai Daha, nama kuno yang berarti pusat cahaya atau ilmu. Ia yakin tanah itu akan menjadi tempat penting kelak. Namun ia juga tahu, masa depan Daha akan penuh konflik, darah dan kejayaan yang silih berganti. Disinilah takdir akan bertaut, bisiknya, dan nama Kediri akan abadi. Setelah keruntuhan kerajaan Medang akibat pemberontakan Wurawari, muncullah seorang pemimpin muda yang bijaksana, Airlangga. Ia membangun kembali kejayaan dengan mendirikan kerajaan Kahuripan pada awal abad ke-11. Namun menjelang akhir hidupnya, ia menghadapi dilema besar. Dua putranya saling berebut kekuasaan. Untuk mencegah perang saudara, Airlangga memutuskan membagi kerajaan menjadi dua, Janggala dan Panjalu. Ia menyerahkan Panjalu kepada putra bungsunya dan Janggala kepada yang sulung. Panarukan menjadi bagian Janggala, dan kota tua Daha menjadi ibu kota Panjalu. Maka dari sinilah cikal bakal Kediri bermula. Tapi keputusan itu menanamkan benih permusuhan. Meski damai di permukaan, dalam bayang-bayang istana, perselisihan terus membara. Dan dari tanah Panjalu itulah nanti muncul raja besar yang akan menyatukan Jawa Jayabaya. Angin sore mengalir lembut di pelataran istana Panjalu. Di sana, seorang pemuda duduk merenung di bawah pohon beringin tua, matanya menatap lurus ke sungai Brantas yang berkilau diterpa sinar matahari. Ia adalah Jayabaya pewaris takhta Panjalu, yang kelak namanya melegenda, bukan hanya sebagai raja, tapi juga peramal masa depan. Sejak muda, Jayabaya menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia tidak hanya fasih dalam ilmu pemerintahan, tapi juga dalam spiritualitas dan filsafat. Banyak orang percaya ia mampu melihat kejadian yang belum terjadi. Para Brahmana menyebutnya sebagai titisan Dewa Wisnu, pelindung alam semesta. Saat Jayabaya naik takhta, Panjalu berada di ambang kehancuran. Serangan dari Janggala, pemberontakan bangsawan, dan krisis pangan melanda bertubi-tubi. Namun di bawah kepemimpinannya, keadaan berbalik drastis. Ia menyatukan kembali tanah warisan Airlangga dan menjadikan Daha kota tua di tepi Brantas sebagai pusat pemerintahan yang kuat dan makmur. Ia menamainya Kediri, dari kata kadiri yang berarti tempat berdiri, atau tegak berdiri dalam kebenaran. Namun satu malam, Jayabaya duduk sendirian di ruang dalam istana, menggurat aksara pada daun lontar. Ia menuliskan ramalannya. Tanah Jawa kelak akan dikuasai bangsa asing. Namun di ujung zaman akan datang Ratu Adil dari arah barat, membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Ramalan itu menjadi warisan abadi. Meski Jayabaya telah tiada, bayang-bayang nubuatnya terus hidup, menjadi harapan dan ketakutan bagi banyak generasi. Dan Kediri kota yang ia bangun menjadi pusat ilmu, spiritualitas, dan perlawanan dalam berbagai masa. Kediri pada masa Jayabaya mencapai puncak kejayaan. Jalan-jalan kota diaspal batu, alun-alun dihiasi taman dan kolam teratai, serta pasar-pasar ramai oleh pedagang dari berbagai pelosok Nusantara. Istana Kedaton berdiri megah di tengah kota, dikelilingi tembok tinggi dan gerbang bergambar kala penjaga waktu. Namun seperti pepatah lama, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Di balik kemegahan itu, hasrat kekuasaan tumbuh diam-diam. Setelah Jayabaya wafat, takhta berpindah tangan beberapa kali. Raja-raja pengganti saling berebut legitimasi. Salah satu di antaranya adalah Raja Kameswara, penguasa muda yang tampan dan cerdas.
namun haus akan kekuasaan penuh. Ia menghapus beberapa peninggalan Jayabaya dan membangun istana baru yang lebih besar di tepian sungai, menandai awal kemunduran spiritual di Kediri. Pada masa ini pula, seni dan sastra berkembang pesat. Kitab-kitab kuno seperti Smaradahana ditulis oleh Pujanggam Pudarmaja, memuliakan raja dan kerajaan. Tapi di sisi lain, suara-suara rakyat mulai tenggelam dalam pesta dan pujian istana. Di desa-desa sekitar, para petani mulai mengeluh tentang pajak yang mencekik. Hutan ditebang untuk membangun istana dan taman. Sungai Brantas mulai tercemar limbah logam dan dupa dari ritual kerajaan. Di dalam keremangan, seorang pertapa buta di lereng Wilis pernah berbisik. Kediri kini bersinar seperti emas, tapi di dalamnya membara seperti bara. Bila tak hati-hati, nyala bara itu akan membakar segalanya. Dan bara itu mulai menyala, perlahan tapi pasti. Pada suatu pagi yang mendung, kabar mengejutkan datang dari timur. Pasukan Tumapel, kerajaan kecil yang dulu hanya bayang-bayang di bawah Kediri, kini bergerak cepat dan terorganisir. Dipimpin oleh seorang panglima muda bernama Ken Arok, Tumapel mulai menaklukkan wilayah demi wilayah. Raja Kertajaya, penguasa Kediri saat itu, segera mengumpulkan para menteri dan panglima. Ia tahu bahwa Ken Arok bukan orang sembarangan. Ia pernah menjadi pengawal, lalu bangsawan, dan kini memimpin pasukan yang disegani. Namun Kertajaya masih percaya kekuatan Kediri tak akan tergoyahkan. Namun bukan pedang Ken Arok yang pertama mengguncang Kediri, melainkan cerdiknya akal. Ia menjalin aliansi dengan kaum Brahmana yang selama ini ditekan oleh kebijakan Kertajaya. Dalam senyap, para pendeta dan pemimpin spiritual berbalik arah dan mendukung Tumapel. Kediri mulai kehilangan kepercayaan rakyat dan pendukung utamanya. Pertempuran besar tak terelakkan. Di tepi Sungai Ganter, pasukan Kediri dan Tumapel berhadapan. Air sungai berubah merah oleh darah. Kertajaya bertempur dengan gagah, tapi jumlah dan semangat pasukan Ken Arok tak bisa ditandingi. Akhirnya, raja terakhir Kediri itu gugur di medan laga. Kediri runtuh, dan dari puing-puingnya lahirlah kerajaan baru, Singhasari. Tapi meski tak lagi berkuasa, nama Kediri tak menghilang. Ia tetap hidup dalam ingatan rakyat, dalam prasasti, dalam cerita, dan dalam sunyi Sungai Brantas yang mengalir abadi. Namun sejarah belum selesai, karena meskipun Kediri jatuh, darahnya masih mengalir di tanah Jawa. Dan suatu hari nanti, ia akan bangkit kembali. Meski kekuasaan politik Kediri telah tumbang, sisa-sisa kejayaannya tak serta-merta hilang. Para pujangga, pendeta, dan bangsawan yang selamat dari Perang Ganter memilih menyepi ke lereng gunung, menetap di desa-desa terpencil di sekitar Brantas. Mereka membawa serta manuskrip kuno, ajaran leluhur, dan semangat perlawanan yang membara dalam diam. Salah satu yang paling dikenal adalah Empu Panuluh, pujangga yang melanjutkan tradisi penulisan kakawin dan kidung di bawah bayang-bayang kekuasaan baru. Ia tak terang-terangan menyebut nama Kediri, tapi dalam setiap bait puisinya, terasa rindu akan tanah air yang dulu berjaya. Bagi rakyat, bait-bait itu menjadi pelipur lara sekaligus pengingat bahwa Kediri adalah rumah yang tak akan pernah benar-benar hilang. Sementara itu, para petani dan rakyat kecil terus menyebut nama Kadiri dalam doa dan cerita mereka. Mereka mengenang Jayabaya sebagai raja adil dan bijaksana, berharap suatu saat ramalannya menjadi kenyataan, bahwa suatu hari akan datang masa keemasan baru bagi tanah Jawa. Di pinggiran sungai, sisa-sisa istana tua dan candi-candi kecil mulai ditelan lumut dan tanah. Namun suara gamelan masih terdengar pada malam-malam tertentu, dibunyikan oleh para abdi setia yang menolak melupakan. Pada masa ini pula, Kediri mulai berubah wajah. Ia bukan lagi kota kerajaan, tapi menjadi pusat spiritual dan kebudayaan rakyat. Nama-nama seperti Daha, Panjalu, dan Kadiri hidup berdampingan, mengikat identitas masyarakat yang kuat, meski tanpa mahkota. Dalam bayang-bayang kekuasaan Singhasari, Kediri memilih bertahan dengan caranya sendiri. Sunyi namun teguh. Lenyap dari peta kekuasaan, tapi tak pernah hilang dari hati rakyat. Waktu terus berjalan.
Kekuasaan berpindah dari Singasari ke tangan Majapahit. Di bawah Mahapati Gajah Mada, Majapahit menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Tapi di balik kejayaan pusat kekuasaan di Trowulan, Kediri tetap hidup meski bukan lagi sebagai ibu kota kerajaan, melainkan sebagai wilayah penting dalam jalinan budaya dan perdagangan. Kediri dijadikan salah satu kadipaten oleh Majapahit. Letaknya yang strategis di pinggiran Sungai Brantas menjadikannya jalur penting perdagangan hasil bumi dari daerah pedalaman menuju pesisir. Pelabuhan-pelabuhan sungai kecil tumbuh, dan pasar-pasar rakyat dipenuhi rempah, hasil pertanian, hingga barang-barang dari luar Jawa. Namun yang paling menarik, Kediri menjadi tempat bersemayamnya para resi dan pujangga. Di desa-desa terpencil, ajaran-ajaran leluhur dari masa Jayabaya masih diajarkan secara turun-temurun. Banyak petinggi Majapahit bahkan datang ke Kediri untuk mencari ketenangan dan bimbingan spiritual. Bahkan konon, Hayam Wuruk pernah mengunjungi candi tua di lereng Wilis untuk bertapa semalam penuh. Meski tak lagi bermahkota, Kediri adalah pusaka hidup. Ia menyimpan kenangan dan kebijaksanaan yang tak dimiliki kerajaan manapun. Disinilah ajaran Dharma dijaga, disinilah ramalan-ramalan lama terus dibisikan dari telinga ke telinga. Namun ketika Majapahit mulai runtuh dan tanah Jawa dilanda konflik baru, Kediri kembali diuji. Para saudagar mulai pergi, para pendeta banyak yang menghilang, dan desa-desa kehilangan ketenangan. Tapi tak seperti pusat-pusat kekuasaan lain yang lenyap. Kediri tetap bertahan tenang, diam, seperti batu karang di tengah arus sejarah yang tak pernah berhenti. Abad ke-15 membawa gelombang baru ke tanah Jawa. Dari pesisir utara, angin perubahan berembus. Para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Tiongkok membawa lebih dari sekadar rempah-rempah mereka membawa agama baru, Islam. Di pesisir timur, kerajaan-kerajaan Islam mulai tumbuh, menggantikan pengaruh Majapahit yang perlahan memudar. Kediri, yang terletak jauh dari pesisir, awalnya tetap tenang. Tapi perlahan, aliran Brantas membawa bukan hanya perahu dagang, tapi juga dakwah-dakwah halus dari para wali. Beberapa di antaranya menetap di sekitar Kediri, membuka pesantren kecil, mengajarkan tauhid dengan sentuhan budaya lokal yang tak mengusik tradisi lama. Sunan Bonang, salah satu dari Wali Songo, pernah disebut mengutus muridnya ke wilayah Kediri. Di sana, ajaran Islam mulai menyatu dengan kesenian lokal tembang, wayang, dan gamelan dijadikan alat dakwah. Masyarakat tidak dipaksa, tapi diberi ruang untuk mencerna dan memilih. Kediri menerima perubahan itu dengan cara yang khas. Tidak memberontak, tidak menolak, tapi juga tidak melupakan akar lamanya. Di beberapa desa, masjid berdiri bersebelahan dengan petilasan-petilasan leluhur. Anak-anak belajar Al-Quran, tapi juga masih mendengar kisah Ramayana dan Jayabaya dari kakek nenek mereka. Inilah wajah Kediri yang baru. Kota yang memeluk masa depan, tapi tetap menggenggam masa lalu. Bukan sebagai bentuk nostalgia, tapi sebagai fondasi yang menjadikannya kuat di tengah pusaran zaman. Dan sebagaimana air Brantas yang mengalir ke laut, Kediri mulai membuka dirinya pelan-pelan menjadi bagian dari babak baru sejarah tanah Jawa. Ketika kerajaan-kerajaan Islam tumbuh dan Kesultanan Mataram mulai menancapkan kekuasaan di tanah Jawa, Kediri kembali menjadi bagian penting dari konflik kekuasaan. Letaknya yang berada di tengah jalur strategis Jawa Timur menjadikannya rebutan. Tapi seperti biasa, Kediri tak tampil sebagai penantang utama, ia memilih diam, menyimpan bara perlawanan dalam sunyi. Pada awal abad ke-17, pasukan Mataram di bawah Sultan Agung bergerak menundukkan wilayah-wilayah di timur, termasuk Kediri. Namun penaklukan tak selalu berjalan mudah. Kediri menyimpan kekuatan yang tidak terlihat. Jaringan para kiai dan petani yang diam-diam menolak penindasan pajak dan kerja paksa. Di lereng-lereng Gunung Wilis, mulai muncul laskar-laskar kecil dipimpin para tokoh spiritual, petani, atau bekas prajurit Majapahit yang turun-temurun menyimpan dendam terhadap kekuasaan pusat. Mereka bukan pasukan besar, tapi mereka tahu medan, dan mereka berjuang bukan demi tahta, tapi demi tanah. Salah satu kisah yang melegenda adalah tentang seorang pemimpin lokal,
bernama Ki Sentono, yang memimpin perlawanan rakyat di selatan Kediri. Ia dikenal sakti, tak mudah ditangkap, dan hanya bergerak saat malam. Ia tak ingin Kediri menjadi tanah yang diinjak tanpa kehormatan. Namun sejarah seringkali ditulis oleh penguasa. Kisah perlawanan itu tidak banyak tercatat dalam naskah resmi. Ia hidup dari mulut ke mulut, dituturkan dalam tembang dan dongeng rakyat. Tapi dari cerita itulah kita tahu, Kediri tak pernah benar-benar tunduk. Ia memilih diam, tapi tidak menyerah. Di saat tanah Jawa terus berubah, Kediri tetap menyimpan semangat lamanya, semangat untuk menjaga harga diri, dalam diam yang penuh makna. Abad ke-18 membuka lembaran baru. Kekuasaan kolonial mulai menancap kuat di tanah Jawa. Setelah perpecahan dalam Kesultanan Mataram dan perang-perang internal, Belanda masuk, menawarkan perlindungan yang kemudian berubah menjadi penguasaan penuh. Kediri pun tak luput dari cengkeraman VOC. Pada awalnya, VOC hanya menempatkan pejabat pengawas di sekitar Kediri, mencatat hasil bumi dan memantau perdagangan. Namun seiring meningkatnya kepentingan atas hasil pertanian terutama tembakau, kopi, dan tebu Kediri menjadi lahan subur eksploitasi. Tanah-tanah rakyat disulap menjadi perkebunan. Sistem tanam paksa, kultuurstelsel diberlakukan. Para petani yang dulu bebas mengolah sawahnya, kini dipaksa menanam komoditas untuk Belanda. Mereka hanya mendapat sedikit hasil. Sementara para pengawas kolonial hidup mewah di rumah-rumah besar berarsitektur Eropa. Namun Kediri tidak diam. Di balik ladang-ladang tebu, di balik pabrik gula yang dibangun di tepi berantas, tumbuh rasa muak dan dendam. Banyak tokoh lokal mulai mendirikan pesantren sebagai pusat perlawanan kultural. Di pesantren-pesantren itu, selain diajarkan agama, juga diselipkan semangat kemerdekaan. Sungai Berantas menjadi saksi bisu pengangkutan hasil bumi menuju pelabuhan, tapi juga menjadi saluran kabar dan strategi rahasia para pejuang. Nama-nama seperti Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari kelak muncul dari jaringan pesantren ini sebagai penerus semangat perlawanan dalam bentuk baru, pendidikan dan dakwah. Kediri, meski dijajah, tak kehilangan jiwanya. Ia memelihara perlawanan dalam bentuk yang tak selalu berteriak. Lewat budaya, lewat doa, lewat keteguhan menjaga jati diri. Memasuki abad ke-20, semangat kebangsaan mulai tumbuh di seluruh Hindia Belanda. Di Kediri, bara perjuangan yang selama ini tersembunyi di balik pesantren dan ladang rakyat mulai menyala terang. Anak-anak muda mulai terlibat dalam organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Suara-suara perlawanan tak lagi dibisikkan, tapi disuarakan dalam rapat-rapat rahasia dan tulisan selebaran. Kediri juga menjadi saksi lahirnya generasi intelektual baru. Sekolah-sekolah rakyat bermunculan, dan pendidikan modern mulai menyatu dengan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal. Para guru tidak hanya mengajarkan baca tulis, tetapi juga semangat kebangsaan. Saat Jepang datang menggantikan Belanda, harapan akan kemerdekaan sempat merekah. Namun rakyat segera sadar bahwa penjajahan hanya berganti wajah. Penderitaan terus berlanjut, bahkan lebih keras. Banyak warga Kediri yang menjadi korban kerja paksa Romusha, sementara para pemuda dipaksa menjadi tentara pembela tanah air, PETA. Namun dari situ juga muncul pejuang-pejuang sejati. Beberapa pemuda Kediri yang pernah dilatih Jepang berbalik arah saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Mereka mengangkat senjata, mempertahankan kemerdekaan dengan darah dan nyawa dalam pertempuran-pertempuran kecil melawan tentara sekutu yang datang kembali bersama Belanda. Di tahun-tahun revolusi itu, Kediri menjadi salah satu wilayah yang penting secara strategis di Jawa Timur. Meski tidak selalu disebut dalam buku sejarah nasional, di setiap rumah, di setiap pesantren, selalu ada cerita tentang ayah, paman, atau saudara yang ikut berjuang, entah sebagai tentara, kurir, atau penyedia logistik. Dan ketika akhirnya Indonesia merdeka, Kediri berdiri tegak sebagai bagian dari sejarah panjang, itu tak hanya sebagai penonton, tapi sebagai pelaku. Setelah Indonesia merdeka, Kediri memasuki babak baru.
Kota ini yang dulunya merupakan pusat kejayaan dan perlawanan, kini menghadapi tantangan baru. Bagaimana menjaga warisan leluhur, sekaligus menyesuaikan diri dengan dunia yang terus berkembang. Kediri tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat bersejarah. Ia kini menjadi kota industri, pusat perdagangan, dan sektor pertanian yang terus berkembang. Pabrik-pabrik gula dan industri kecil di sekitar Brantas mulai berkembang, mendongkrak perekonomian daerah. Di sisi lain, sektor pertanian yang dulu menjadi andalan Kediri tetap bertahan, menghasilkan beras, tembakau, dan berbagai produk pertanian lainnya. Namun, meski wajah kota telah berubah, Kediri tetap menjaga akar budayanya. Festival Rambu Solo yang sudah lama hilang, kini kembali digelar, sebagai wujud penghormatan kepada tradisi leluhur. Di berbagai sudut kota, kesenian tradisional seperti wayang kulit, karawitan, dan tari-tarian Jawa tetap hidup dan menjadi kebanggaan masyarakat. Kediri juga terus menjaga identitas spiritualnya. Pesantren-pesantren yang berkembang di masa kolonial kini menjadi pusat pendidikan dan dakwah yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama. Di sini, generasi muda tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan modern, tetapi juga ditanamkan rasa cinta tanah air dan pentingnya menjaga keragaman budaya. Dari hulu Brantas yang tenang hingga jantung kota Kediri yang sibuk, ada satu hal yang tetap tak berubah. Semangatnya untuk bertahan, untuk menjaga apa yang telah diwariskan, dan untuk terus melangkah menuju masa depan. Kediri adalah kota yang mengajarkan kita tentang keteguhan hati, tentang bagaimana menghargai masa lalu sambil tetap optimis menghadapi tantangan zaman. Kota yang lahir dari keberanian, kebijaksanaan, dan perjuangan panjang ini kini menjadi bagian integral dari Indonesia yang modern, terus tumbuh dan berkembang, tapi tidak melupakan jejak-jejak sejarah yang telah membentuknya. Kediri adalah kota yang tetap teguh berdiri, meski sudah melalui berbagai liku-liku perubahan zaman. Waktu telah berjalan ratusan tahun sejak Hamengkubuwono I membangun keraton di antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Dinasti berganti, zaman berubah, teknologi menyusup ke setiap sudut kehidupan. Tapi satu hal tak pernah padam, semangat Yogyakarta. Hari ini, Yogyakarta tetap menjadi kota budaya, kota pelajar, sekaligus kota perjuangan. Di Malioboro, suara kereta kuda berpadu dengan deru sepeda motor. Pedagang kaki lima menjajakan gudeg di bawah lampu neon. Di tengah hiruk-pikuk modernitas, Yogyakarta tetap Yogyakarta. Setia pada akarnya, tapi tak takut tumbuh ke atas. Keraton masih berdiri, bukan hanya sebagai objek wisata, tapi sebagai pusat spiritual dan kultural. Upacara adat masih dijalankan, abdi dalem masih mengenakan beskap, dan Sultan masih menyampaikan sabdanya dengan bijak. Tapi kini, di ruang-ruang kreatif, generasi muda Jogja menulis puisi, membuat film, mendirikan startup, dan melukis mural sebagai bentuk cinta mereka kepada kota ini. Yogyakarta juga menjadi rumah bagi banyak pergerakan intelektual dan sosial. Dari kampus-kampusnya, ide-ide baru tumbuh. Dari komunitas-komunitas kecil, semangat gotong royong dan kesetaraan terus diperjuangkan. Yogyakarta bukan hanya penjaga masa lalu, tapi juga penyemai masa depan. Di tengah tantangan urbanisasi, pariwisata massal, dan ketimpangan sosial, Yogyakarta terus mencari bentuk terbaiknya. Tidak selalu mudah, tapi kota ini punya satu kekuatan yang tak dimiliki banyak tempat. Kebijaksanaan dalam menjaga keseimbangan. Dari kisah Sri Sultan Hamengkubuwono. 1-9. Dari tembok keraton hingga jalanan kampung, Yogyakarta telah mengajarkan kita bahwa kota bukan hanya soal gedung, jalan, atau fasilitas. Kota adalah tentang jiwa, dan Yogyakarta memiliki jiwa yang telah ditempa oleh sejarah, disatukan oleh budaya, dan dijaga oleh cinta rakyatnya. Yogyakarta bukan sekadar nama di peta. Ia adalah ide besar yang hidup, tentang persatuan, tentang harmoni, tentang setia pada nilai meski zaman terus berubah. Dan selama semangat itu tetap menyala, Yogyakarta akan selalu menjadi tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu dalam damai.